Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lere goncange ngalit resang mawe gandrung sabarang kadulu katon lere tiasku mole so baleur ya. Duduk. Kiri, duduk sini. Ayo kakek pangku. Kakek akan cerita, akan dongeng ya. Duduk. Tadi lagi ngapain? Mainan. Waduh, pakaiannya bagus, berkepribadian. Ini namanya kawung, ciri khas leluhur kita dulu ya. Ini juga begitu, gambar bunga-bunga. Aduh, semua cantik. Ini cantiknya. Ini pun bunga apa ini namanya? Kamboja ya. Kenapa kok Kamboja itu selalu dekat dengan kita? Karena ini akan menyerap udara-udara yang kotor ya. Makanya kalau pergi ke Bali, pernah ke Bali Pak enggak? Pernah ya. Di Bali itu di rumah-rumah tangga kiri kanan ada pun Kamboja. Nah, kakek tadi lagi ngapain ya? Kenapa patung kok dikasih bunga? Ya karena begini, sebenarnya kalau patung sih dikasih enggak apa-apa. Tapi cinta kasih ya, rasa cinta kasih karena gini peninggalan leluhur. Nah sekarang kayak mau cerita, cucu itu sebenarnya orang cerdas apa orang tidak? Ini bukunya Profesor Arisio Santos, seorang profesor doktor ahli tentang purbakala ya, bercerita dulu kira-kira 1500 tahun yang lalu, kakek belum lahir, buyut belum lahir, itu sudah ada orang yang meneliti bahwa orang tercerdas otaknya seluruh dunia yang sekarang disebut bangsa Indonesia ya. Ya ini ya tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng ya ini ya. Ini ditulis di sini lah. Lalu kita ini ada penulis juga ini, tebelnya kayak gini. So cucu harus rajin loh ya, kalau ada punya duit jangan jajan aja. Beli buku, dikumpulkan ya, beli buku. Jangan main ini duluk-dulukan HP terus ya, boleh. Tapi yang penting diutamakan nabung beli buku ya. Ini saya cerita itulah. Ini patung dua ini, sebelum nanti itu saya akan ngundang saudara saya yang menjaga ya, saya ceritain. Jadi pada waktu itu dunia itu kebakar, bumi kebakar, semua Amerika, Rusia, Cina, semua kebakar. Nah, pada waktu semua kebakar, ada orang yang tahu sebelum ada kebakaran. Orang itu yang selalu diam, hening, bertanya kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya terus pergi ke tempat, kalau di sini misalnya ke Pasar Singosari. Ayo ikut saya. Ikut kemana? Ke puncak Gunung Arjuna. Loh, ngapain di sana? Mau ada banjir besar gitu. Semua nggak percaya. Terus akhirnya karena sudah kehendak Sang Maha Kuasa, ada 9 orang yang ikut. 9 orang yang ikut, 10 dengan yang ngajak. Ya, 10 dengan yang ngajak. Jadi itu seorang Brahmana. Brahmana itu kalau sekarang apa sih? Kepala sekolah, rektor ya. Kepala sekolah atau rektor seorang Brahmana diajak lari ke Gunung Arjuna. Ada yang tidak mau juga. Jangan mau. Orang itu bohong kali. Sate masih enak, capcay masih enak, rujak ulek masih enak, tahu campur masih enak. Jangan mau gitu. Tapi karena kehendak Sang Maha Kuasa yang menciptakan kita semua ya, dan alam ini, ada 9 yang ikut, 10 dengan yang ajak naik ke gunung ini.
gunungnya tidak jauh dari sini. Kalau adik-adik nanti pergi di jalan sana, lihat sebelah barat sana, itu namanya Gunung Herjuna. Ini Gunung Herjuna. Sebenarnya siapa yang pernah nonton wayang kulit? Wayang kulit ini, Dalang. Pernah ya? Oh, pinter ya, harus ditonton ya. Itu bukan dari mana-mana. Itu adalah peninggalan sejarah leluhur yang menceritakan tentang Singosari. Bahwa orang Singosari dulu memulai hidup kembali setelah dunia lalu menjadi tenang. Makanya lalu tembangnya Pak Dalang setelah bumi gonjang-ganjing itu ada leng rambyane kang sasongkoku menyar mangrenggoru mengpuri. Jadi setelah sepi dunia, orang tukang ojek ndak ada, bakul bakso tok-tok ndak ada, pasar sepi, rumah-rumah pada runtuh semua karena banjir besar, hening sekali. Nah, lalu setelah dari Gunung Arjuna di puncak sana, beliau turun mendirikan rumah. Ini rumah, ya, karena zaman dulu pemimpinnya itu yang mimpin kepala sekolahnya tadi itu dianggap wong pinter, diangkat jadi seorang raja supaya memimpin umatnya. Nah, makanya pimpinan negara kita disebut ratu. Rat itu dunia, u itu urip. Jadi seorang pemimpin anak-anak, siapa yang pengen menjadi presiden? Harus bagus. Siapa yang pengen menjadi menteri? Wah, bagus. Cita-cita harus yang tertinggi, boleh ya. Kakek dulu waktu kecil mengembala kambing, angon di sawah segala macam gitu. Buktinya kakek pernah menjadi anggota DPR di pusat ya. Kakek disuruh mimpin raja-raja seluruh Indonesia ya. Loh, padahal dulu anaknya bakul kambing, coba ya. Jangan dikira kalau anaknya bapak-bapak bakul tidak bisa jadi orang besar, bisa. Apa kemauan kita ya? Jangan menyerah, jangan ulap itu jangan hanya lihat artis itu enak. Ya enak, artis sudah jadi. Sebelumnya banyak yang tidak jadi. Sebelum kakek dulu ya artis terkenal. Artis di Kota Malang tapi terkenal seluruh Indonesia dan Asia. Adik-adik masih belum lahir, mungkin ibunya belum lahir juga. Namanya Quartet S. Diboyong ke Jakarta saya tidak mau. Membesarkan Indonesia tidak harus dari Jakarta. Dari daerah pun bisa membesarkan Indonesia. Buktinya Quartet S diundang ke Jakarta, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Singapura, ke Malaysia, segala keliling terus dulu itu. Tetap berada di Malang. Karena apa? Supaya nanti tidak kacau, otaknya keganggu oleh kepentingan-kepentingan yang tidak penting gitu loh ya. Itulah. Jadi Gunung Arjuna, dan ini ada butonya toh ya, buto 2 toh, pintu gerbang. Ini ya ini Dek. Nah, Duk, Punto, ini pintu gerbang ini ya. Kenapa kakek kasih bunga? Rasa cinta kasih sayang ya. Ada ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga menyebarkan kasih sayang ya. Orang Nasrani yang percaya kepada Tuhan Yesus juga menyebarkan kasih sayang. Leluhur kita juga menyebarkan kasih sayang. Pengen tahu arti leluhur? Lagi lembut ya, tahu lembut ya? Angin itu lembut, gas itu lembut ya. Leluhur itu suci. Nenek moyang kita itu orang suci, makanya yang ditinggalkan pelajaran oleh seperti anak cucu-cucu ya. Coba sekarang bayangno. Ini bukunya 2 ditulis sama orang asing. Ini ya, bayangkan ya. Ini kalau dilihat kan seperti anak-anak. Coba lihat kakinya seperti adik-adik. Kalau kakinya kakek kan sudah kirut-kirut, sudah kayak diwiru gitu ya. Coba ini tangannya, ininya. Dan itu tertawa loh itu. Kenapa punya taring?
ciri khas bangsa Arya mesti punya taring ya. Tapi bukan seperti taringnya macan. Makanya di dalam gunungan ini leluhur kita sudah ada pelajaran. Di sini ada macan, di sini ada banteng. Ayo menuso, pilih jadi macan apa pilih jadi banteng? Jangan pilih macan karena memangsa orang lain. Tidak boleh merugikan ini, merugikan ini merugikan ini, tidak boleh ya. Jadilah seperti banteng yang hidup di alas purwo. Guyub rukun. Adik-adik tadi saya lihat cucu-cucu guyub rukun manis sekali gitu ya. Gunung Arjuna itu macam-macam. Ada keranya, ada burung meraknya dulu. Ada burung meraknya, ada kijangnya, ada waduh macam-macam gitu lah. Ini peninggalan leluhur kira-kira sudah berumur sekitar ini dibuat itu tahun 2000 tahun yang lalu ya. Tapi ini menceritakan 1500 tahun yang lalu. Coba bayangkan ya. Beli mobil yang sekarang nanti 5 tahun lagi sudah kuno gitu ya. Beli HP sekarang nanti setahun yang akan datang kuno taruh gitu. Tapi leluhur kita ini kitab suci yang bagus ini ya. Manusia yang lahir sebagai bangsa Arya harus menjaga keutuhan NKRI yang gotong royong, guyub dan rukun gitu ya. Saya undang bapak-bapak yang menjaga ini siang malam ya. Penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang, Pak. Nun sewu, Pak. Monggo, Pak. Mriki, Pak. Nun sewu, Pak. Nggih. Monggo, Pak. Nama siapa, Pak? Lho, naminipun Pak Kamari ingkang merawat wonten Arca Dwara Palam niku. Sampun pinten tahun merawat? Tasik nembe namung kalidasa langkung. Wah, 20 tahun merawat ini loh, 20 tahun coba sampai dulu di candi. Oh, dulu di candi. Jadi sekarang di sini. Sekarang di sini nggih. Jadi ini cinta kasih supaya anak cucu gagah seperti beliau lah. Nun sewu. Okay. Ini jenengan ceritake menurut keyakinan penjenengan selama ini patung ini sebenarnya nggih versi sing sampean tampa nggih. Kalau tadi itu kan saya versi menjelajahi cerita-cerita buku. Ya sampean sebagai orang yang sanes dinas Purbakala nggih. Nggih, dinas Purbakala. Oh, dinas Purbakala. Iya, ada di negara kita ada yang namanya dinas Purbakala. Tugasnya apa? Menjaga batu-batu itu. Nanti kalau adik-adik lihat coba batu gede seperti itu diangkat ke atas. Padahal dulu belum ada katrol, belum ada apa-apa, ya. 20 tahun yang lalu, yang satu tuh kependem tanah terpendam. Ada saksinya masih hidup udah tua-tua. Diangkat itu dengan katrol, putus. Tapi waktu dikasih dupa, diselamati, digotong dengan bambu orang 20 ke atas. Coba ya, pun bisa cerita nih kepada cucu-cucu ini. Ya, mau tanya apa? Tentang patung ini ya? Ya, nggih. Patung ini sebetulnya ini pintu gerbang. Ya, pintu gerbang kalau arah sini ke timur itu ke candi, ke komplek percandian. Ya, kalau dari timur ke barat itu ke kerajaan. Ya, paham. Ya, itu. Terus ini kan ada dua, ya ada dua kan dari ya. Nah, itu dua arah, maksudnya gitu. Dari sini ke komplek percandian ke timur, ya, ke barat ke arah ke kerajaan. Paham? Ini namanya pintu gerbang. Kalau sekarang itu Gapuro. ya, kalau sekarang apa? Satpam ya. Ya, kalau Gapuro ada satpamnya begitu. Nah, Ya. lah gitu. Sekarang saya jelaskan lagi ya. Kenapa kok dua Gapuro? Ternyata ini adalah sebelum ke kerajaan harus bersih dulu hatinya. Bersih dulu kepribadiannya, budi pekertinya. Makanya harus ke candi sana ya. Candi itu tempat untuk apa, Pak? Itu dulu ya untuk tempat makam raja yang terakhir
Ya. Ya Raja Eyang Kartanegara. Oh ya. Nah, kan dulu itu abunya Abunya sana. ditaruh di situ. Di dalam candi. Ya. Nggih. Itu di sana itu ada Linggayoni. Linggayoni, lingganya ndak ada, tinggal yoninya aja. Ya. Gitu loh. Linggayoni itu apa? Yoni itu ibu, lingga itu bapak. Lah Tuhan kita itu adalah ibu dan bapak kita ya. Itu semua nabi ngajarkan seperti itu ya. Jangan keliru loh ya. Nah, abunya ditaruh di sana. Artinya ingat kepada leluhur yang ngasih pohon-pohon, yang ngasih air, yang ngasih bunga-bunga, yang memelihara bumi ini. Nggih, semara itu ya, anak-anak ya. Nggih. Nanti kalau ada yang ditanyakan, tanya lagi, nggih. Nah, gini adik-adik, mari kita berdoa, nggih. Doanya sesuai dengan kemauan adik-adik. Siapa yang bisa menyanyi tentang kecintaan terhadap Indonesia? Bisa ya, nyanyi apa sayang? Bendera merah putih. Ayo kita berdiri menghadap ke sana semua. Ya, ayo. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Ya, itu kalau dinyanyikan dengan penuh kesungguhan itu sama dengan berdoa ya untuk negeri kita biar besok jadi orang pintar, orang yang sukses. Terima kasih. Ayo nanti sudah pulang jangan pergi lama-lama ya, nanti ditunggu ibu sama bapak di rumah. Hati-hati loh ya kalau main ya. Monggo, terima kasih. Nah, masih kerasan ya. Sekarang agak enak, teduh ya. Teduh di negara kita itu teduh banget. Kenapa ya? Tahu ya gambarnya Garuda Pancasila itu ya. Bintang itu artinya orang di sini tuh semua percaya kepada Sang Gaib. Kalau orang Islam menyebut Allah, kalau orang Nasrani menyebut Allah, kalau orang Jawa menyebut Gusti ingkang akarya jagat, ya toh, itu percaya itu lah. Makanya di sini dulu anak-anak coba lihat ini ya, pinjam ini. Nah, ini adalah tentaranya, pasukannya pada waktu raja sudah turun dari Gunung Arjuna sana, turun di atas Sumberawan ke bawah, lalu membentuk pemerintahan, kekuasaan. Kalau sekarang ini namanya TNI dan Polri, yaitu Polri sebagai bayangkara yang menjaga, TNI menjaga negara, kalau ada apa-apa tidak boleh diganggu, yaitu. Makanya negara ini digambarkan seperti pohon beringin. Tahu pohon beringin? Ini pohon apa ini? Beringin ya. Nah, kalau adik-adik tidur di sini di bawahnya enggak takut. Karena apa? Buahnya kecil-kecil. Kalau kejatuhan nggak sakit ya. Dan ini menghirup namanya zat asam arang ya, yang udara yang kita keluarkan ya. Makanya kalau di bawah pohon itu kita mesti ngantuk karena kita menghirup zat asam yang dibutuhkan jantung tubuh kita. Akhirnya sinau ya liar-liar, visi keturun sampai disusul bapak karo ibu ya. Nah, dulu di sini ada gajahnya banyak. Iya, gajah itu pada waktu gunung-gunung meletus ya, binatang itu kalau alam itu mau ada apa-apa, mau ada bencana, binatang lebih tahu dulu ya. Anjing itu kalau di kiri kanan rumah itu ada orang jahat, meskipun belum mencuri, anjing sudah terasa gitu. Nah
gitu. Makanya cinta kasih terhadap semua ya. Terus ya, kenapa sekarang kok tidak ada gajahnya? Sebelum gunung-gunung meletus, gajah itu sudah lari dulu. Waktu itu Gunung Bromo meletus, Gunung Krakatau meletus ya. Krakatau itu di mana? Di perbatasan antara ini Pulau Jawa sama Sumatera ya. Akhirnya sekarang gajah-gajah lari ke sana semua. Di Sumatera gajah banyak, tapi di Pulau Jawa dulu sebelum ada di sana. Buktinya apa? Pernah ditemukan gading gajah yang panjangnya 4 meter. Wow, panjang loh ya. Kalau piponya mbah, gajah paling segini ya. Itu harganya sudah kadang-kadang jutaan. Lah jual 4 meter berapa harganya? Wah, itu ditemukan di Kali Brantas, Kali Bengalan Solo ya. Gajah gede itu namanya mamut. Pernah dengar? Mamut itu gajahnya gede kalau dong gitu ya. Nah, ini kenapa kok setelah turun di Sumberawan kok yang ditangkap gajah? Karena gajah itu binatang yang paling setia dan paling dekat dengan manusia. Kalau sekarang untuk gantinya truk, ngangkut kayu ya, untuk kendaraannya raja-raja lah. Gajah itu bahasa Sanskerta, bahasa kuno disebut hesti. Hesti itu adalah gajah, no itu adalah ada. Pulau atau wilayah yang banyak gajahnya ya. Oleh karena itu gajah digunakan pertama kali sebagai alat membantu kebutuhan manusia. Untuk naiknya raja, untuk pasukan, untuk perang. Gajah itu bisa perang ya bawa itu. Kalau di wayang kulit itu ada yang bawa inilah, ini pasukannya begitu. Kalau di wayang namanya ini waktu perampokan untuk babat talas. Jadi gini ceritanya. Ini artinya babat talas ini ya. Tak terus ditarik dilempar gajah. Gelar gitu ya. Terus jejer negara Astina ya. Yang tadi ditembangkan di sana tadi itu. Leng-leng rambian ingkang setelah semua hening tenang, nggak ada suara apa-apa, barulah mulai ada kehidupan baru ya, mulai ada pemerintahan baru, kekesuaan baru mulai disusun lagi. Dan itu adalah cerita Singosari, bukan dari mana-mana ya. Sanggup ya membesarkan Singosari untuk Indonesia? Nah, seperti Prabu Kertanegara itu sumpah. Sumpahnya bagaimana? Ini sumpahnya ya. Praptaika ingsun Dharma Putra Nusantara, ingsun tan hamukti palapa lamun durung eka ing Nusantara, ing Johor, ing Tumasik, ing Gurun, ing Ternate. Nah, Tumasik itu Singapura, sekarang milik orang lain ya. Singapura itu kaya karena Indonesia ya, bukan sana kaya. Makanya kalau punya duit ya lebih baik pergi ke Borobudur, pergi ke Candi Prambanan ya, biar duitnya di Indonesia terus, bakulnya laku, ojeknya laku, parkirnya laku gitu ya. Kalau sudah terturah-turah boleh pergi ke luar negeri cari pengalaman gitu ya. Jadi itulah anak-anak yang perlu disusun keneyang pada anak-anak ya. Saya ngerti ya.